Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian diberkati dan diberikan kesehatan ya. Baik, di pelajaran daring kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Ya, hari ini masih ya berkaitan dengan materi sebelumnya mengenai salam. Nah, jadi hari ini agak sedikit berbeda, yaitu mempelajari bagaimana cara menanyakan kabar ya, dan memohon maaf atau meminta maaf dalam bahasa Jepang. Baik, mari kita lanjutkan. Dilihat dulu share screen yang Sensei bagikan. Ya, tujuan pembelajaran hari ini ya, Aisatsu Salam Part 3, menanyakan kabar dan meminta maaf. Apa sih target pembelajaran kita? Mari kita belajar salam dalam bahasa Jepang agar bisa menanyakan kabar dan meminta maaf dalam bahasa Jepang sehari-hari dengan sensei, teman, ataupun orang Jepang ya. Baik, kita mulai ke salam yang pertama. Bagaimana cara menanyakan kabar dalam bahasa Jepang? Ya, orang Jepang biasa menanyakan kabar dengan o genki desu ka. Di sini ada kata-kata o genki desu ka. O itu untuk sebagai bahasa sopan biasanya pakai o ya depannya. Kemudian genki itu artinya sehat atau kabarnya ya, bagaimana gitu ya. Kemudian desu ka di sini apa kabar ya di situ. Jadi melengkapi o genki desu ka. Nah, artinya itu adalah apa kabar atau apa sehat ya, apakah Anda sehat? Nah, seperti itu. Tapi biasanya ini dipakai ya, pertanyaan apa kabar atau apa sehat? O genki desu ka? Ini dipakai pada saat bertemu orang yang sudah lama nggak ketemu gitu ya. Nah, kemudian jawabannya hai, okage sama de genki desu. Artinya, ya, berkat rahmat Tuhan, saya sehat-sehat saja. Genki desu itu saya sehat-sehat saja. Jadi boleh juga dihilangkan ya. Hai, genki desu atau hai, okage sama de. Itu silakan nyamannya kalian saja. Tapi biasanya sih mereka menjawabnya hai, genki desu atau hai, okage sama de. Seperti itu. Baik, sekarang kita latihan ya. Menanyakan kabar dalam bahasa Jepang. Secara umum ya, secara sopan. O genki desu ka? Katakan sama-sama. O genki desu ka? O genki desu ka? Iya, betul ya, seperti itu. O genki desu ka? Nah, kalau misalnya ke teman, biasanya desu-nya dihilangkan, o-nya dihilangkan, jadi genki. Nah, gitu. Itu ke teman yang akrab. Jadi ini bahasa o genki desu ka ini atau ucapan o genki desu ka ini digunakan pada saat kalian menanyakan kabar ke orang yang sudah lama nggak ketemu, tapi bukan ke orang yang akrab ya, biasanya ke orang yang lebih tua atau yang kalian hormati. Seperti itu ya. Dan sehari-hari sih orang Jepang jarang ya kalau ketemu, dan sering ketemu gitu nggak bilang o genki desu ka, tapi biasanya genki atau misalnya genki desu ka, gitu aja lah ya, seperti itu. Nggak terlalu kaku seperti o genki desu ka, seperti itu. Kesannya kaku ya. Kemudian jawabannya hai, okage sama de. Kita latihan sama-sama ya mengucapkan hai, okage sama de. Hai, okage sama de. Sekali lagi. Hai, okage sama de. Iya, sekarang yang genki desu ya, pakaiin genki desu. Hai, okage sama de genki desu. Hai, okage sama de genki desu. Hai, okage sama de genki desu. Iya, artinya berkat rahmat Tuhan, saya sehat-sehat saja. Nah, kalau informal ya, tinggal bilang genki. Genki. Gitu ya, kalau ke teman yang akrab. Seperti itu, minasan. Baik, kita dengarkan atau lihat penjelasan selanjutnya. Di sini contohnya ya, saat Nobita ketemu sensei, orang yang di atas ya, jadi kita harus pakai bahasa sopan. Nobita bilang, o genki desu ka?
Nah, ketemu senseinya udah lama nggak ketemu misalnya ya. Kemudian sensei menjawabnya, Hai, okage sama de, genki desu. Atau Hai, okage sama de saja bisa ya. Atau Hai, genki desu saja juga bisa. Seperti itu, minasang. Sekarang, saat Nobita dan Shizuka, sekarang teman sekelas, teman yang akrab, langsung aja bilang, genki, gitu ya, genki, O-nya dihilangkan, Deska-nya dihilangkan jadi genki, kemudian jawabannya, genki, gitu ya, itu lebih kasual atau lebih informal, lebih akrab, seperti itu ya minasang. Selanjutnya, penjelasan dari Doraemon ya. Sebagai sapaan, ucapan o genki desu ka digunakan untuk menanyakan keadaan lawan bicara secara formal ya. Tadi secara sopan, seperti apa kabar gitu dalam bahasa Indonesia atau how are you dalam bahasa Inggris. Kemudian namun penggunaan o genki desu ka sangat terbatas dan tidak selalu sama dengan apa kabar dalam bahasa Indonesia. Jadi sedikit kaku ya o genki desu ka itu, jadi terbatas dipakainya. Pada dasarnya o genki desu ka hanya dapat digunakan kepada orang yang sudah lama tidak bertemu. Tadi seperti saya bilang ya, sudah lama tidak bertemu dengan pembicara. Sedangkan hai okage sama de genki desu atau hai okage sama de digunakan sebagai jawaban dari o genki desu ka. Seperti itu. Kemudian namun secara nyata kebanyakan ucapan o genki desu ka digunakan dalam salam pembuka. Misalnya pada saat nulis surat, email ya, untuk sebagai basa-basi lah ya. Jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, ucapan ini dapat digunakan oleh pembicara kepada orang-orang yang tidak tertentu melalui percakapan satu arah. Misalnya di acara TV. Minasang, o genki desu ka? Seperti itu ya. Atau juga bisa di pidato, seminar, dan lain-lain. Sebaliknya, ucapan ini tidak pantas atau kurang tepat ya digunakan kepada orang yang sering bertemu secara tiap hari misalnya dengan pembicara seperti teman sekolah, rekan sekantor, atau anggota keluarga yang tinggal bersama di rumah. Karena kesannya kaku tadi ya. Kemudian secara harfiah, awalan O dalam o genki desu ka digunakan untuk menghaluskan kata genki. Tadi ya, sehat, genki itu sehat atau kabar baik gitu ya. Juga berfungsi untuk menunjukkan kehalusan kepada lawan bicara, sehingga ucapan ini dapat digunakan sebagai sapaan secara sopan atau halus. Seperti itu ya, minasang. Baik, kita lanjutkan. Nah, salam atau ucapan yang selanjutnya. Bagaimana sih cara kita meminta maaf dalam bahasa Jepang? Seperti yang kita ketahui, orang Jepang itu punya struktur, ada yang sopan, ada yang akrab atau kasual ya, informal, ada yang formal. Nah, di sini juga sama dalam meminta maaf, hampir sama dengan budaya kita ya. Kalau minta maaf ke teman beda lagi. Kalau minta maaf ke orang tua mungkin agak lebih halus dan sopan gitu. Minta maaf ke bos lebih sopan dan lebih formal lagi seperti itu. Di Jepang juga sama. Nah, bagaimana sih kalau orang Indonesia bilang minta maaf gitu. Kalau ke teman, sorry ya misalnya, maaf ya. Terus kalau ke ibu guru, mohon maaf Bu, seperti itu misalnya ya. Kemudian kalau ke bos, mohon maaf sekali ya Pak, misalnya itu. Sama ya dengan bahasa Jepang. Kita check it out, screen yang ada di depan kalian. Di sini ada 3 ucapan dulu ya, ucapan meminta maaf. Nah, secara umum, pakai kata yang pertama nih, yang warna hijau nih, sumimasen. Nah, katakan sama-sama sumimasen. Sumimasen. Iya. Dan ini pakai perasaan ya, karena kalian minta maaf namanya. Jadi, sumimasen. Seperti itu. Sumimasen. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa sih sumimasen ini? Nah, artinya ini maaf ya. Maaf secara simpel dan secara umum. Atau permisi. Bisa pada saat Anda melakukan kesalahan nginjek orang. Misalnya kalian nginjek orang di bis atau di kereta gitu. Aduh, punten. Nah, itu juga bisa ya, permisi. Nah, permisi atau punten itu pakai sumimasen ya. Katakan sama-sama sekali lagi, sumimasen. Iya. Kemudian selain permisi atau minta maaf ya pada saat melakukan kesalahan secara umum,
Ini juga bisa berarti terima kasih pada saat kalian dapat kebaikan dari seseorang. Misalnya dapat angpau atau dapat uang saku misalnya. Atau dapat hadiah dari bos. Nah, itu boleh. Misalnya, terima kasih kan kemarin arigatou gozaimasu ya. Nah, ada juga bilang, sumimasen. Nah, itu juga boleh. Maaf ngerepotin gitu. Terima kasih banyak udah direpotkan atau terima kasih atas kebaikan Anda. Boleh pakai sumimasen ya. Sumimasen itu ada 3 arti berarti ya. Maaf secara umum, kemudian permisi pada saat kita melakukan kesalahan, misalnya nggak sengaja nginjek orang atau nggak sengaja nyenggol orang ya. Nah, itu pakai sumimasen. Yes, nih. Kemudian fungsi yang ketiga adalah berterima kasih saat mendapatkan kebaikan gitu. Tapi di sini harus kalian perhatikan, sumimasen ini kurang tepat kalau kalian gunakan kepada orang yang hierarkinya lebih atas, seperti bos Anda misalnya, atau atasan kalian, atau Bapak Lurah misalnya, pejabat-pejabat dan sebagainya. Ada yang lebih sopan dan lebih informal lagi. Maksudnya Baik, yang formal kedua, lagi. ya, kita masukin ke salam atau ucapan minta maaf. Yang kedua adalah gomen nasai, ya, atau gomen. Nah, ini gomen nasai halusnya. Kalau gomen ini akrabnya ya, yang informalnya. Ke teman atau ke keluarga yang setara atau akrab. Nah, di sini gomen nasai bentuk sopannya, mohon maaf atau maafin saya gitu, maafkan saya. Nah, kalau gomen di sini sorry gitu ya, kesannya tuh kayak maaf gitu, lebih simple dan casual. Biasanya kalian ngucapin atau mengucapkan gomen nasai atau gomeng ke teman sebaya, ke teman sekolah, ke keluarga, ataupun orang yang kalian sudah akrab. Seperti itu. Hati-hati, pakai sumimasen juga harus hati-hati, gomen nasai atau gomeng juga harus hati-hati. Oke, bagaimana amannya atau sopannya ya pada saat kalian ingin mohon maaf banget gitu, mohon maaf kepada orang yang setara atau lebih tua ya, secara hormat dan untuk merendahkan diri kita. Pakainya salam yang ketiga ya, ucapan minta maaf yang ketiga. Katakan sama-sama moshiwake arimasen. Ya. Moshiwake arimasen. Baik, sekarang bisa juga diganti arimasen-nya ya dengan moshiwake gozaimasen. Nah, ini lebih kaku lagi, lebih formal dan lebih kerasa minta maaf sekali gitu ya. Moshiwake gozaimasen gitu ya. Moshiwake arimasen. Itu juga sama artinya. Mohon maaf sekali secara halus atau super sopan ya. Yang super sopan ini yang gozaimasen. Ya, gozaimasen itu masuknya ke keigo ya. Keigo itu artinya bahasa sopan banget gitu, sopan banget. Baik, ini cocok permintaan yang maaf yang ketiga ini cocok kalian gunakan pada saat kalian minta maaf ke orang yang kalian sangat hormati dan orang yang penting ya, orang yang di atas kalian. Seperti itu, minasang. Baik, kita latihan sama-sama ya. Yang tadi yang gomen nasai sama gomen kita latih dulu ucapkan ya. Tadi belum dilatih. Hai. Seno. Gomen nasai. Katakan gomen nasai. Gomen nasai. Iya, kemudian gomen. Yang non formalnya ya, yang akrabnya gomen. Gomen. Iya, seperti itu ya. Baik, sekarang yang super sopan atau yang halus ya. Moshiwake arimasen. Moshiwake arimasen. Katakan moshiwake arimasen. Iya, kemudian moshiwake gozaimasen. Moshiwake gozaimasen. Seperti itu ya. Sekali lagi deh, supaya kalian semakin jago ya. Kita dari yang pertama, dari yang hijau dulu. Katakan sama-sama, sumimasen. Iya, sumimasen. Seperti itu ya. Kemudian yang minta maaf ke orang yang setara atau yang lebih akrab. Ya, gomen nasai. Gomen nasai. Gomen. Gomen. Iya, seperti itu ya. Boleh juga di N-nya dibaca eng ya, gomen. Gomen gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang formal sekali ya.
Moshiwake arimasen. Moshiwake arimasen. Iya. I desu ne. Bagus ya. Oke, kemudian yang moshiwake gozaimasen ya, yang lebih super sopan. Moshiwake gozaimasen. Moshiwake gozaimasen. Iya. I desu ne. Baik. Hari ini alhamdulillah kalian sudah mempelajari menanyakan kabar ya dan bagaimana cara memohon maaf dalam bahasa Jepang dalam 3 versi ya. Versi secara umum ya, tadi sumimasen. Kemudian versi memohon maaf ke orang yang setara atau yang lebih akrab, gomen nasai atau gomeng. Kemudian yang pada ke yang lebih tinggi atau super sopannya tadi moshibake arimasen atau moshibake gozaimasen. Seperti itu. Dan tadi bertanya kabar pakainya o genki desu ka ya. Dan hai okage sama de genki desu atau hai genki desu atau hai okage sama de. Silakan kalian atur-atur saja sesuai nyamannya kalian ya. Nah, tapi orang Jepang ya jarang tadi ya untuk sehari-hari itu jarang dipakai nih o genki desu ka. Kesannya kaku. Jadi ke orang yang jarang ketemu atau yang sudah lama tidak ketemu saja. Seperti itu ya minasang. Ya, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, di sini kalian tugas. Jangan lupa bikin video atau voice note buat yang kekurangan kuota, keterbatasan kuota jangan dijadikan alasan ya buat kalian tidak mengerjakan tugas. Silakan kalian bikin voice note salam-salam yang sudah kalian pelajari hari ini, direct message via WA 081223742236 atau bisa IG story juga nggak apa-apa, silahkan tag Dina Sensei ya, Dina Dwi Astartia. Tugas paling lambat 4 Agustus, hari Selasa jam 12 siang. Tidak boleh telat dan tidak ada toleransi buat yang telat ya, Sensei nggak akan nilai untuk yang sudah telat, sering telat ya, seperti itu. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Thanks for watching and studying Japanese with Dina Sensei atau Dinsei. Sayonara. Mata raishu. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.